mungkin aku ada pertanyaan dari sisi sebagai orang tua atau sebagai individu, ada nggak penyesalan dari Mbak Anissa tentang keuangan gitu? Atau keputusan keuangan yang mungkin aku nggak akan ngulangin ini lagi dan anakku juga jangan ngulangin ini lagi gitu. Apa ya, kalau penyesalan keputusan keuangan aku pernah nyobain ini nih, gara-gara ada advice yang bilang kalau udah punya uangnya mendingan uangnya diinvestasiin, habis itu beli barangnya dicicil aja. Jadi nanti dapat untung dari investasinya gitu. Misalnya mau beli iPhone nih, anggap harganya berapa, 20 juta. Kumpulin uangnya dulu sampai 20 juta, terus uangnya diinvestasikan misalnya ke reksadana pasar uang, kemudian kamu cicil handphonenya pakai cash flow bulanan kamu. Kamu jadi untung. Kamu juga dapat iPhone-nya, dapat uangnya utuh dan dapat untung gitu. Aku coba lah iPhone 6 ya waktu itu. Kayak udah tahun berapa lah. Lama banget ya iPhone 6. Nah, ternyata nggak worth it sama sekali gitu. Iya sih benar, uangnya ada dan uangnya jadi untung, tapi nyicil setahun itu lama banget dan aku ternyata gak suka ya. Ada momen-momen dimana udah tahu begitu gajian bakalan langsung kepotong untuk bayar cicilan. Jadi itu salah satu yang kayak aku sesali sampai sekarang, harusnya gak usah gue kayak gitu. Tapi ya jadi pelajaran aja bahwa gak perlu dilakukan lagi gitu. Sama kalau jadi orang tua sih gak ada sebenarnya penyesalan. Justru anak itu jadi motivasi terbesar aku untuk kerja lebih keras. Kayak kedengerannya klise banget, tapi kalau nggak punya anak kayaknya aku nggak akan kerja sekeras ini deh gitu. Ternyata aku pengen ya anakku sekolah di tempat yang menghargai dia sebagai anak, menghargai dia sebagai individu, anak yang nggak disetrap gitu kan, anak yang nggak dapet hukuman apa-apa. Ternyata aku pengen ya dia ada di lingkungan yang bagus, di lingkungan yang dimana orang tuanya itu belajar parenting juga gitu. Dan itu mahal dan itu jadi motivasi kami untuk kerja lebih lagi, kerja lebih lagi. Dan ternyata sekolah anak ya, ngomongin sekolah anak, karena orang-orang banyak yang bilang tuh, sekolah anak kalau disekolahin di sekolah yang tertentu nanti dia nggak belajar empati, nanti dia nggak belajar ini itu. Nggak juga loh gitu, belajar empati nggak mesti dari sekolah. Dan ternyata kita sebagai orang tuanya juga bertumbuh. Kenapa? Karena kita naik level. Kalau kita ada kayak ini loh, kayak omongan yang bilang kalau kamu orang terpinter di satu ruangan maka kamu nggak akan grow lagi. Kamu harus ada di ruangan yang dimana kamu bukan yang paling pinter, jadi kamu bisa belajar yang lebih pinter gitu kan. Sekolahan juga sama. Ternyata ketika kamu ada di satu sekolah tertentu dimana orang-orangnya kayak wow, mereka kerjanya apa ya, kok bisa kayak ini, wah mereka usahanya banyak banget, cabangnya di mana-mana gitu. Itu bikin aku dan suamiku tuh beneran kayak kerja lebih keras. Kayak aku mau juga deh kayak dia, dan itu tuh jadi banyak contoh-contoh yang kayak kita jadi entrepreneur jangan kayak dia nih. Kita harusnya yang kayak gini nih, yang bisa liburan tiap 3 bulan nih gitu. Jadi banyak contoh-contoh role model yang bisa bikin kita jadi lebih semangat lagi gitu untuk kerja. Jadi kalau aku sih kasih yang terbaik buat anak, jadinya bikin juga kita ada di lingkungan yang lebih baik, bikin kita grow juga sebagai orang tua. Aku baru dengar ya, karena aku selama ini cuma mikir bahwa kita kan pengen yang terbaik untuk anak, ya udah anak sekolah di lingkungan yang terbaik. Padahal kita juga bisa pakai topi bahwa kita juga pengen di lingkungan orang tua yang terbaik juga. Bener, tapi aku juga baru menyadari itu setelah nyemplung. Oke. Iya kan, aku baru dengar ya. Sebelumnya tuh cuman kayak ya udah yang penting anakku sekolah di situ, aku suka value-nya, aku suka cara pengajarannya, aku suka mereka di kelas kalau mau minum nggak perlu izin guru. Kita waktu kecil kalau mau minum kan kayak harus izin guru. Kenapa kan minum memang manusia haus ya gitu kan, kebutuhan bikin surat biologis. Dulu, tanda tangan gitu untuk minum. Iya kan, kayak kenapa gitu. Jadi aku memang suka sekolahnya, tapi ketika beneran nyemplung, oh kita sebagai orang tua juga ternyata jadi ada di lingkungan yang berbeda ya gitu. Ternyata orang lain tuh inspiring banget ya. Ternyata kan selama ini kalau di sosmed perintis bukan pewaris tuh diagung-agungkan banget ya. Ternyata para pewaris ini juga beneran kerja keras loh. Ternyata mereka juga tetap bangun pagi pulang malam dan bertanggung jawab sama hidupnya, karyawannya, keluarganya. Itu buat aku membukakan mata banget sih, dan jadi itu inspiring banget gitu. Aku mungkin jadi aku bakal thanks banget ke Mbak Anissa karena ini jadi insight yang bakal aku jadiin motivasi juga. Karena aku gak pernah pikir hal kayak kan? tadi ya. Mungkin karena belum jadi orang tua. Belum jadi orang tua. Pengalaman emang guru terbaik gila. Iya. Mungkin dari sisi asosiasi CFP, ada gak cerita-cerita dari klien atau yang selama ini tuh menarik banget untuk bisa ceritain ke kita? Dan mungkin tersulit lah, fase dia tersulit dari sisi keuangan, dan solusi yang bisa Mbak Anissa kasih ke dia apa? Pernah gak? Menarik enggak sedih iya sih ya kebanyakan ya. Gak apa-apa diceritain ya. Jadi banyakan problemnya adalah bukan dia tapi keluarganya. Itu yang menurut aku paling berat. Maksudnya kalau kita terjebak utang diri kita sendiri selama kita mau berusaha lunasin,
ya tergantung sama diri kita sendiri tuh pasti bisa dilunasin. Tapi ini yang ngutang adalah keluarganya, ya kakaknya lah kena pinjol, ya adiknya lah dikejar debt collector, ya orang tuanya lah tiba-tiba punya utang. Temenku ada salah satu temenku yang tiba-tiba orang tuanya mengaku kalau dia punya utang 5 miliar. Wow. Banyak banget, temankunya pengusaha sih, tapi tetap aja tiba-tiba usahanya dia yang tadinya bisa untuk dia hidup nyaman, jadi mati-matian melunasi utang orang tua gitu. Nah cerita-cerita kayak gitu yang karena aku nggak ada di posisi mereka, jadinya aku nggak terlalu bisa kasih saran yang real, karena semua orang akan pakai perasaannya ketika menyelesaikan masalahnya. Nggak bisa dengan bilang udah pokoknya set boundary saja, pokoknya lu cuma bisa bantu sekian per bulan, maka ya udah lakukan itu, selamatkan diri lo sendiri, teorinya gitu ya kan. Tapi kan masa sih nih orang tua nanti rumahnya disita karena misalnya agunannya rumah, nanti dia gimana, banyak banget nanti gimananya yang pada akhirnya ya udah memilih untuk membantu padahal kamu sendiri mati-matian pun itu sudah jadi pilihanmu. Bukan berarti pilihan kan nggak mesti enak dan tidak enak ya. Enak sih nggak usah bantu orang tua dan tidak enak harus bantu orang tua. Pilihannya bisa tidak enak dan sangat tidak enak. Tidak enak banget nih aku bantuin orang tuaku sampai uangku habis semuanya, tabunganku habis semuanya. Tapi sangat tidak enak lagi bagiku kalau aku harus putus hubungan sama mereka. Kalau mereka nanti jadi kesulitan, kalau mereka nanti jadi nggak punya rumah. Nah pilihan-pilihan sulit itu yang jadinya susah untuk diberi jadi saran untuk semua orang tuh jadinya nggak bisa gitu, benar-benar tergantung masing-masing. Karena ada yang bisa cut off tuh ada. Jadi aku juga pernah ceritain salah satu followersku dia sampai pindah ke Bali untuk memberi jarak geografis dengan keluarga. Karena kalau deket jadi kelihatan, jadinya nggak tega, jadinya bantuin terus. Mendingan aku jauh aja, tiap bulan aku kasih uang, susahnya nggak kelihatan. Kan ada yang bisa cut off kayak gitu, tapi kan nggak semua orang bisa gitu. Jadinya balik lagi ke ketegaan masing-masing mau sampai mana sih, cuman kalau secara teori sih mau bantu sampai kapan. Selama uang kamu terbatas, membantumu pasti terbatas. Itu kesadaran utamanya. Kita membeli sesuatu sesuai dengan kemampuan, kita membantu orang juga sesuai dengan kemampuan kok. Nggak bisa kita bantuin di luar kemampuan kita. Gitu. Aku jadi ingat teman dekatku bahkan yang dia cewek juga, mungkin masih 25-an. Dia kerja di salah satu kedutaan besar di Indonesia. Dan dia nggak pernah tahu ayahnya punya utang gitu. Dia nggak pernah tahu ayahnya punya utang, dan berapa bulan yang lalu dia cerita ke aku ayahnya tiba-tiba jatuh sakit, nggak bisa kerja lagi. Dan datanglah orang yang bilang ke dia bahwa utang ayahnya juga ratusan juta. Dan wow, tabungan dia, akhirnya dia anak pertama juga, adiknya 3 orang masih sekolah. Itu kayak dia nggak bisa berkata-kata, dia benar-benar kayak hopeless. Iya, merasa tidak ada pilihan, padahal memilih memberikan semua tabungannya juga itu sudah memilih kan. Itu yang biasanya tidak disadari, dan itu pilihan yang paling make sense buat dia, dan mungkin gak make sense buat kita, tapi siapalah kita gitu. Menurut Mbak Anissa, advice terburuk tentang keuangan? Menarik, karena ini pernah di-tweet sama salah satu menteri, dan pas dia nge-tweet kayak terlihat sekali kamu privilege Pak. Okay. Karena beliau nge-tweet gini, gaji kamu tuh pasti cukup, kalau gak cukup kamu aja gak bisa ngaturnya. Itu menurut aku advice paling gak bisa, gak semua orang gajinya cukup gitu. Gaji bisa cukup kalau memang sesuai dengan tanggungannya. Tapi kan banyak orang yang gajinya UMR, nanggungnya banyak banget, adiknya dia kuliahin, orang tuanya dia biayain, ya memang gak cukup, bukan dia gak bisa ngaturnya. Makanya kalau teman-teman di sini sekarang ngerasa, duh kayaknya aku deh yang salah dalam financial planning, kayaknya aku deh yang boros. Enggak juga loh, bisa jadi emang gaji kamu gak cukup. Makanya step pertamanya selalu memastikan penghasilan kamu memang lebih besar dari pengeluaran kamu. Itu yang harus dikerjain, PR pengeluaran keuangan yang pertama ya. Apa aja sih pengeluaran kamu, penghasilan kamu benar cukup apa enggak. Karena banyak orang yang ngerasa, aku gak bisa nabung Kak, kayaknya aku gak bakat nabung deh. Aku udah nabung di awal tapi gagal. Ya karena kamu nggak tahu pengeluaran kamu berapa, kemungkinan memang gajinya nggak cukup. UMR itu hitungan gaji untuk satu orang loh, tapi banyak banget dipakai untuk sekeluarga, dan itu kan nggak make sense ya jadinya. Jadi di negara yang minimum wage-nya bulanan, minimum wage bulanan aja tuh menurut aku nggak masuk akal ya. Nggak fair banget gitu. Gaji kamu tuh belum tentu cukup, bukan kamu nggak bisa ngaturnya.